Kembali lagi bersama kami di channel Teguh Nur. Oke, kembali lagi bersama kami di channel Teguh Nur. Ya, pada malam hari ini kita akan membawakan tema anak desa bicara politik, yang narasumbernya Dinmas Sentot. Semoga. Halo bro, Selamat malam Mas Sentot. malam juga. Bagaimana, apa kabar? Baik. Wah, baik. Alhamdulillah baik. Ya, oke. Tema malam hari ini adalah anak desa bicara politik. Yes. Bagaimana pendapat Anda tentang ini, bahas tentang dhuwur-dhuwuran ya. Kak Popo. Apa pendapat Anda tentang Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo? Jokowi adalah harapan. Jokowi adalah masa depan. Jokowi membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Miangas sampai Pulau Rote. Jokowi adalah sebuah cahaya yang muncul dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Iya, Dia bisa memberikan cahaya bagi rakyat Indonesia dan cita-cita bagi pemuda Indonesia untuk mewujudkan Indonesia lebih maju, makmur, dan sejahtera. Itu kira-kira kalau pendapat saya sebagai orang awam kalau ditanya tentang Jokowi. Itu. ya. Dan yang kedua, apa saja prestasi Bapak Joko Widodo menurut Anda? Kalau kita bicara prestasi Jokowi itu banyak sekali. Salah satunya adalah Jokowi mampu membangun satu kota, yaitu kota Solo. Karena dia di Solo berhasil menjadi wali kota 2 periode. Dan dia membangun Solo dengan indah. Jokowi membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada merah, ada hijau, ada kuning, ada putih. Hidup berdampingan dengan satu yang lainnya tanpa saling menyakiti dan saling menjaga. Itu salah satu prestasi Jokowi. Dan di Solo dia berhasil menjadi wali kota 2 periode. Dan dia menginjakkan kaki di Jakarta. Ya, betul. Dan dia menjadi gubernur. Dan akhirnya dia menjadi presiden sekarang 2 periode. Itu 2 prestasi periode. Presiden Joko Widodo. Kalau menurut saya, menurut pandangan orang umum, orang awam, anak desa, itu pandangan saya. Iya. Selanjutnya Mas Sentot. Yang ketiga, rekam jejak Bapak Joko Widodo. Menurut Anda bagaimana? Kalau ditanya rekam jejak beliau itu bagus. Beliau tidak pernah tersandung kasus korupsi. Dan beliau selama ini menjabat tidak pernah dipanggil KPK. Iya. Kalau rekam jejak beliau dari wali kota, gubernur, sampai presiden dan menjabat 2 periode, rekam jejak beliau baik sekali. Dan dia tidak pernah berbicara sombong, kasar. Bahkan dia merangkul rakyat dan dia turun ke rakyat. Dia berbaur dengan masyarakat luas dari Aceh sampai Papua. Bahkan dia turun langsung ke jalan untuk melihat keadaan rakyat. Dan dia betul. Sederhana. Nah, itu kalau rekam jejak beliau itu ya saya kira ya baik. Kalau pandangan orang desa, pandangan orang awam seperti kita, kita betul. Merasakan dampaknya. Itu kalau pendapat saya sebagai anak desa. Itu siap. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, kalau kesimpulannya pemimpin kita yang sekarang itu ya baik. Kalau menurut orang-orang desa,
menurut masyarakat luas lah. Kalau dia tidak baik, dia tidak mungkin menjadi presiden selama 2 periode, dan dia tidak mungkin menjadi wali kota 2 periode kalau dia tidak baik. Iya, betul. Itu kalau pandangan saya. Kalau masyarakat luas pun menilai pun ya seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi presiden 2 periode. Nah, dia orangnya ramah tamah dan keluarganya pun tidak pernah tersandung yang namanya kasus korupsi. Nah, itu ya prestasi yang baik. Kalau presiden yang sekarang kan dia pun dari desa kan, dari Solo. Iya, betul. Dan dia menginjakkan kaki ke Jakarta pun menjadi gubernur walaupun cuma sebentar. Nah, saya kira sampai sini dulu pembicaraan kita tentang anak desa bicara politik. Dan saya mau kasih Kesan-pesan. orang awam, orang desa, anak kampung maupun jadi pemuda desa, kita harus belajar politik. Kita harus tahu, tidak hanya orang-orang yang di atas yang tahu tentang politik, kita pun harus tahu, karena kita adalah warga Indonesia. Iya, betul. Itu kita harus tahu tentang politik, meskipun tahunya cuma sedikit, tetapi kita tahu perkembangan, karena sekarang pun ada media sosial, media cetak, media apa saja, itu pun bisa kita pelajari. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tidak mau bahas di sini. Privasi ya. Yang tidak baik kita tidak mau bahas di sini, karena ini menyangkut politik. Tidak harus orang pintar, tidak harus orang yang berilmu tinggi, tidak harus orang yang bersekolah tinggi yang harus tahu tentang politik. Orang desa pun wajib tahu tentang politik. Setidaknya kita itu harus belajar, Mas ya. Belajar dari berita, belajar dari media cetak, belajar dari manapun kita ya bisa belajar, karena perkembangan zaman kan penting. Kita harus mengikuti, kita tidak monoton. Meskipun kita tinggal di gunung, kita tidak boleh monoton. Kita tidak harus tahunya cuma itu saja. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Apa yang dilakukan pemimpin kita harus tahu. Gitu. Kalau pemimpinnya bagus, ya kita bilang bagus. Kalau pemimpinnya jelek, kita bilang jelek. Kalau pemimpin yang sekarang, pendapat pribadi saya ya cukup bagus, karena bantuan sosial, bantuan apa saja itu sampai ke tujuan. Karena di sini pun termasuk pinggiran, karena Pati sama Blora ini, tempat sini kan berbatasan, Pati sama Blora ini kan. Perbatasan Pati Blora. Ini termasuk daerah pegunungan dan daerah pinggiran, tapi tidak terisolir, itu saja. Listrik ada, jalan pun ada, bagus ya, termasuk. Tapi kalau mau ke ibu kota ya 1 malam 1 hari, jauh. Kalau mau ke Jakarta itu saja. Iya, betul. Oke, teman-teman, pembicaraan kita sudah sampai di sini dulu ya, Mas ya. Kurang lebihnya seperti itu apa yang dibicarakan Mas, apa yang dibicarakan Lek Senrat kita. Kalau kurang pas, kami manusia biasa, kami minta maaf, itu saja. Iya, kita minta maaf, kita berdua minta maaf. Kalau kurang pas, aduh. Ya, oke. Oke, selamat malam, sampai berjumpa kembali bersama channel kita The Goner. Sampai jumpa.